Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh ya fi rahmati Allah. Puji syukur terlebih dahulu mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dibangunkan kembali oleh Allah dari separuh kematian kita untuk kembali menikmati udara segar secara gratis, menghirup oksigen secara gratis, dan juga menikmati beragam karunia Allah. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita rasakan, kita resapi, dan pada akhirnya nikmat itu akan mendorong kita untuk menjadi abdan syakur, orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, para sahabat, dan kita semua umatnya. Semoga kalau kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi di penghujung 2021. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan yang sempurna, dan semoga Allah memberikan kepada kita rezeki yang luas, yang lapang, yang penuh berkah, dan kita diberikan taufik, selalu diberikan kekuatan untuk melakukan berbagai aktivitas amal-amal soleh, amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran ada istilah bala, ada istilah musibah. Ya, jadi kalimat ini masih banyak ya yang bertanya-tanya bedanya bala dengan musibah itu apa gitu. Bala itu kalau diterjemahkan dengan bahasa harfiah artinya ujian. Nah, di dalam Al-Quran ujian itu ada dua macam. Ada yang berupa nikmat, ya, menyenangkan. Ada yang berupa musibah, tidak menyenangkan. Tersurat di dalam Al-Quran surah 8 ayat 17, ya, surah Al-Anfal ayat 17. Allah mengatakan, "Falam taqtuluhum," bukan kalian yang membunuh mereka, "walakinnallaha qatalahum," tetapi Allah lah yang telah membunuh mereka. "Wa ma ramaita," dan tidaklah kamu melempar, "id ramaita," di saat kamu melempar Muhammad, "walakinnallaha rama," melainkan Allah lah yang mengenakan lemparan itu tepat mengenai sasaran. Ya, ini ayat ini konteksnya peristiwa perang Badar yang jumlahnya jomplang, timpang 300 kaum muslimin harus menghadapi 1000 musyrikin Mekah. Rasulullah beristighosah, memohon pertolongan kepada Allah, ya. Akhirnya permohonan Rasul diijabah, dikabul, dan Allah menurunkan pasukan langit, 1000 malaikat yang datang berbondong-bondong. Pada saat Rasulullah mendapat perintah dari malaikat Jibril mengambil segenggam pasir, kemudian dilempar ke arah musuh, maka 1000 malaikat itu
menggenggam pasir yang sama. Jadi Rasulullah komando. Ya, ketika Rasulullah melempar pasir sekedar simbolis gitu. Nah, 1000 malaikat mengikuti tuh, menggenggam pasir semua dan melemparnya dari jarak yang begitu dekat. Karena apa? Karena malaikat nggak dilihat oleh kita dan juga tidak dilihat oleh musuh. Ya, apa yang dilakukan oleh malaikat pasir itu digunakan oleh malaikat untuk menutup mulut orang-orang kafir Quraisy, untuk menutup min kharain, lubang hidung ya kafir Quraisy, dan untuk membuat mata-mata mereka buta. Pasir segenggam tuh mata bisa buta, kelilipan satu pasir ya sakit, kelilipan kan satu pasir. Ini kalau pasir segenggam buta lah matanya. Kalau sudah buta, jangankan musuh ya, temennya kan nggak kelihatan. Lubang hidung ditutup segenggam pasir, rapet lah. Mulut disumbat segenggam pasir, rapet. Mau nafas pakai apa kalau mulut sama hidung ditutup pasir? Nah, yang pada lari, ya lari nabrak sini nabrak situ. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy banyak yang mati tanpa disentuh oleh para kaum muslimin yang ikut berperang, apalagi dipukul, disentuh ya enggak. Tapi ada sebagian kaum muslimin mulai belum gue apa-apa ini mati loh, itu tuh agak sombong dikit. Turun ayat itu, bukan kalian yang membunuh mereka, tapi Allah yang membunuhnya. Tidaklah kamu melempar Muhammad pada saat melempar kecuali 1000 malaikat yang diperintah oleh Allah melempar dari jarak yang begitu dekat sehingga tepat mengenai sasaran. Kalau dilempar di jarak jauh, 1000 musuh dilempar segenggam pasir, susah lah. Ya, jadi pada mati karena yang melakukan adalah para malaikat, karena melakukannya dari jarak yang dekat. Di ujung ayat Allah mengatakan waliyubliyallahul mu'minina minhu bala'an hasana, dan Allah ingin menguji kepada orang-orang yang beriman bala'an hasana, dengan ujian yang baik. Perang menang, seneng kan? Pergi ke medan perang menang, seneng kan? Bapak lomba badminton menang, seneng kan? Ternyata seneng tuh balaan hasanah, ujian yang menyenangkan. Oh, berarti kalau ujian ada yang menyenangkan. Nah, ujian yang tidak menyenangkan itu disebut musibah. Al-Baqarah 155 sampai 157 ya, jelas ya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah, tuh lapar, ketakutan, dikurangi harta, dikurangi hasil panen, dikurangi anggota keluarga meninggal, berarti kan gak menyenangkan tuh. Wala nabluwannakum, aku akan menguji kalian dengan sedikit yang tidak menyenangkan. Kata Allah sedikit tuh, rasa takut sedikit, rasa lapar sedikit. Dan di ayat 156 yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, oh berarti ujian yang tidak menyenangkan namanya musibah, yang menyenangkan namanya balaan hasanah. Di ayat yang terpisah. Nah, di surah Al-Mulk di surah 67 ayat 2, dua-duanya disebut Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang menciptakan mati. Ada nggak manusia yang senang dengan mati? Nggak ada. Jadi mati itu simbol, kata lain dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Sakit, gagal, bangkrut, kecelakaan, masuk di situ.
wal hayata, dan dialah Allah yang menciptakan hidup. Hidup adalah simbol hal-hal yang menyenangkan, sehat, sukses, jaya, dan seterusnya. Untuk apa Allah menciptakan yang tidak menyenangkan dengan kalimat mati? Untuk apa Allah menciptakan hidup atau hal-hal yang menyenangkan? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Berarti disebut dua-duanya di sini. Jadi kalau namanya ujian, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Hanya saja pada saat seorang hamba diuji dengan kenikmatan, dengan kesenangan, tidak merasa sedang diuji, nggak merasa. Karena apa? Enak. Kita baru merasa diuji kalau dapat musibah yang tidak menyenangkan, benar kan? Makanya nggak ada orang beli rumah lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nggak merasa diuji. Ya. Mobil baru, alhamdulillah Pak Ustadz, nggak ada. Ya, mobil baru, innalillahi wa inna, nggak merasa diuji. Ini motor baru, ada nggak orang beli motor? Ditanyain motor baru, innalillahi, nggak ada. Sekali lagi, karena ujian yang menyenangkan itu, kita jadi nggak merasa lagi diuji. Padahal dua-duanya liyabluwakum. Ya, untuk apa coba ujian? Baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalnya, enggak. Yang paling baik. Ya, makanya yang paling baik amalnya ketika menghadapi ujian Allah adalah yang memiliki 3 hal. Ini dia. Ya, siapa sih yang paling baik ketika mendapat ujian? Orang-orang yang memiliki sikap 1, ridho. Harus ridho. Yang kedua, tawakal. Yang ketiga, sabar. Kalau kita diuji oleh Allah dengan musibah atau yang tidak menyenangkan, ridho, tawakal, sabar, nah itu yang terbaik. Apa ridho? Ridho itu tibun nafsi. Tib dari kata toyib, nafsi jiwa. Jiwanya baik, legowo. Tinggal di kaki gunung Semeru. Ya, kemudian dapat deh kayak yang lain, suami tercinta meninggal atau istri tercinta meninggal. Yang namanya suami ya ditinggal mati istri ya sedih, apalagi dalam musibah bencana. Betul tidak? Sedih itu ridho apa bukan? Kalau kita sedih ridho enggak? Kalau kita nangis ridho enggak? Ya ridho lah. Yang menciptakan hati Allah. Sedih kan di hati. Yang menciptakan mata Allah. Nangis kan pakai mata. Enggak ada orang nangis pakai kuping. Benar kan? Terus gimana dong ridhonya? Hati boleh bersedih, mata boleh berlinang, tapi mulutnya nih, ridho tuh di sini nih. Mulutnya harus tetap berkata hal-hal yang baik. Ya, begitu setelah 2-3 hari suaminya ketemu tuh tertimbun material-material yang sudah mulai hangat bahkan dingin. Ya. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, suamiku orang baik banget, istriku baik banget, ampuni ya Allah dosanya. Rahmati ya Allah, tempatkan di sisimu di tempat yang penuh dengan karomah, kemuliaan.
Ya, hatinya sedih, matanya berlinang, tapi mulutnya berkata dengan yang baik. Ya, tapi kalau perkataannya, tega banget sih Pak, kita nikah baru 2 tahun. Kenapa kamu terlalu cepat meninggalkan aku? Itu nggak ridho tuh. Papa mah gitu. Kan enak kalau ngurusin anak berdua. Itu namanya menggerutu. Nggak ridho itu. Ya, jadi sedih ya nggak apa-apa, nangis ya nggak apa-apa, manusiawi. Rasulullah bilang begitu, al-qalbu yahzan, hati tempatnya bersedih, wal ainu tadma, mata itu tempat berlinang, nggak ada masalah. Wal lisan, tapi lisannya senantiasa berkata dengan hal-hal yang diridhoi Allah. Jadi tibun nafsi, jiwanya baik, legawa tuh nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada dongkol-dongkol, nggak ada kesel, nggak ada gersulo. Heran tuh orang bentar-bentar beli motor, bentar-bentar beli mobil. Berarti dia tidak ridho dengan apa yang Allah berikan kepada diri kita. Ada iri. Gue heran ya, perasaan cantikan gue kenapa lakinya gantengan dia? Loh. Padahal kayaknya gantengan gue kenapa istrinya cantikan istri dia? Loh. Berarti gak ridho tuh. Paham tidak? Tib itu toyib, hatinya legowo. Legowo itu berarti nggak ada marah, nggak ada sebel, nggak ada dongkol, nggak ada iri, nggak ada dengki. Susah ya Pak Ustaz. Emang ridho itu harus belajar tanpa henti, nggak ada finishnya belajar ridho, karena musibah akan terus datang silih berganti. Allah mengungkapkan musibah atau ujian itu dengan fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang dan yang akan datang. Sekarang yang akan datang digabung jadi satu, istimrar, continue, liyabluwakum. Allah akan terus menerus menguji kalian. Selesai diuji ini bakal datang besok ujian baru lagi. Jadi apa tuh? Belajar ridhonya jangan pakai finish, nggak boleh pakai finish. Belajar ridho lagi, belajar ridho lagi. Ini gara-gara lo dagang dekat warung gue, jadi warung gue jadi gagal laku. Itu udah gak ridho tuh. Lo tahu gue jualan beras, lo ikut-ikutan jualan beras tuh. Padahal di pasar kan deretan jualan beras semua. Bukan karena ini jualan beras terus saya nggak laku, ya memang rezeki saya hari ini lagi nggak rame gitu. Paham ya mana? Oh ridho susah, iyalah. Karena tib dari kata toyib, nafs artinya jiwa, berarti jiwanya legowo. Berarti kalau iri ya namanya nggak legowo, dengki ya nggak legowo, sebel nggak legowo, marah-marah mulu nggak legowo. Betul tidak? Heran kenapa ya keluarga saya banyak mati, keluarga orang lain pun banyak nggak ada yang mati tuh. Paham coba? Kenapa sih harus ridho? Karena tidak ada makhluk bernama manusia yang bisa menolak takdir Allah, nggak bisa ditolak. Kalau kita nggak legowo, ya percuma, ruginya 2 kali. Dengan iri, dengan dengki, dengan alah, dengan uring-uringan, dengan ngambek, nggak berubah, terus dapat dosa. Jadi ya emang musibah atau ujian yang tidak menyenangkan oleh Allah dijadikan sarana untuk mentarbiyah, mendidik kita agar menjadi pribadi yang bisa ridho menerima takdir. Sebel dong, kenapa? Orang di kampung saya mancung-mancung semua, kenapa hidung saya pesek? Kan saya jadi malu diolok-olok orang. Terus berubah jadi mancung? Enggak. Dosa enggak? Ya dosa, uring-uringan. Ini gimana loh? Ya kita syukuri nikmat. Yang penting hidungnya masih bisa bernafas. Itu kan gitu kan. Coba mancung mampet, kan nggak enak. Hidungnya mancung tapi mampet, enak nggak? Betul aja Pak. Takdir Allah nggak bisa ditolak.
Jadi kita dipaksa oleh Allah. Jadi itu sarana tarbiyah, sarana Allah sedang membina kita, memberikan pembelajaran kepada kita agar jangan berhenti untuk terus belajar ridho. Paham ya, Bang? Yang kedua, tawakal, pasrah. Pasrah itu kata lain dari bentuk ketaatan yang sangat total. Pasrah. Ya, jadi taat yang sangat totalitas itu bahasa lainnya pasrah. Pak Haji, Bu Haja, tolonglah saya ini orang sebatang kara, ke atas sudah nggak ada, ke bawah juga nggak ada, ke samping kanan, ke samping kiri nggak ada, tempat tinggal saya nggak punya. Tolong Pak Haji, jadikan saya menjadi anggota keluarga di sini. Saya rela disuruh apa saja, disuruh ngapain saja. Masya Allah, ini ada orang datang ke rumah jamaah nggak diundang, kondisinya kayak begitu, kan iba kita. Ya, nggak ditolong, dia saudara seiman ditolong, rumahnya kecil, tapi akhirnya ngerengek terus, tolonglah, bantulah Pak Haji, Bu Haja. Saya bukannya nggak mau nolong, rumah saya kecil, kamar cuma 2, buat saya dan buat anak-anak. Gak punya tempat tidur, adanya garasi itu. Ya nggak apa-apa Pak Haji, di garasi juga. Ya kalau mau tinggal di garasi ya nggak apa-apa. Kalau dia orangnya pasrah beneran, kira-kira mau nggak tinggal di garasi? Mau nggak? Pasti mau lah, pasti mau. Kami di sini sekeluarga tiap hari sarapannya singkong rebus. Ya kalau mau tinggal di sini saya kasih tahu tiap pagi, ya kami sekeluarga besar sarapannya singkong rebus. Disuruh tinggal di garasi mau, sarapan singkong rebus mau, nah itu pasrah, nurut. Ya, ditawarin di garasi, maaf Bu Haja, saya nggak bisa tinggal di garasi, masuk angin, saya maunya tidur di kamar pakai kasur yang empuk. Saya juga nggak bisa pagi-pagi sarapan singkong, enak, nggak bisa kentut, sakit perut. Saya maunya pagi-pagi sarapan spaghetti. Ini mah bukan pasrah, pasrah mah kagak ngatur. Pasrah tuh rela diatur. Paham jemaah? Oh, berarti pasrah itu kata lain dari ketaatan yang total, benar sekali. Kenapa kita harus pasrah terhadap takdir-takdir Allah? Karena kita manusia tidak ada yang berdaya. Semuanya lemah, tidak berkutik, mati kutu alias mati gaya di hadapan takdirnya. Ya udah pasrah. Dengan kata lain, tidak ada manusia hebat, gak ada manusia super, gak ada manusia dikdaya. Oh, jadi gempa NTT merembet ke Sulawesi, ya, erupsi di Pemalang, Lumajang maksud saya, Jawa Timur. Itu namanya masyhad at-tauhid, pemandangan tauhid. Apa itu maksudnya? Allah sedang mendemonstrasikan kegagahannya, kebesarannya, kekuasaannya, kedikdayaannya. Pakai bahasa pamer juga bisa. Allah sedang memamerkan mana orang-orang yang ngaku hebat, mana orang-orang yang pongah. Coba gitu ditantang Allah. Gak ada yang super, gak ada yang hebat, gak ada yang kuat, gak ada yang dikdaya kecuali aku, kata Allah. Islam
agama yang sangat rasional jemaah. Artinya mudah dan enak dicerna nalar. Islam agama yang sangat manusiawi, sesuai dengan fitrah kita. Pakai nalar, pakai fitrah kita, agama apapun, etnis suku apapun, pasti akan nyaman. Yang lemah taat kepada yang kuat, yang kecil tunduk kepada yang besar, yang tidak berdaya manut kepada yang maha digdaya. Benar kan? Kan nggak masuk akal. Sungguh sangat tidak manusiawi yang digdaya tunduk kepada yang tak berdaya, yang maha kuat tunduk kepada yang lemah. Masuk akal. Dengan segala kekurangannya, menurut bapak-bapak, terlebih menurut kaum ibu, yang enak menjadi imam di rumah ibu apa bapak? Pasti bapak lah. Sekali lagi, ini dengan segala kekurangannya, yang paling nyaman jadi imam, jadi pemimpin itu laki-laki. Benar kan? Ternyata bukan hanya di Republik Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim, di Eropa, di Barat yang sekuler pun, di negara komunis pun ternyata disepakati oleh para kaum ibu yang paling enak jadi pemimpin di rumah sama bapak. Lihat, berarti apa? Emang saya perempuan, secara fisik lemah, saya harus makmum sama bapak. Begitu. Jadi Islam itu logis banget, enak dicerna oleh nalar kita dan sesuai dengan fitrah kita. Bener kan? Jadi sekali lagi, Allah telah menciptakan makhluk-makhluk di langit yang begitu raksasa, kuat. Ada matahari, ada bulan, bintang, dan planet-planet lainnya. Allah menciptakan makhluk di bumi. Ada laut, ada hutan, ada gunung, yang semuanya lebih besar dari kita, lebih kokoh dari kita. Tapi Allah katakan di surah Ali Imran ayat 83, makhluk ciptaanku dari langit, makhluk ciptaanku yang di bumi, yang begitu besar, yang begitu raksasa, yang begitu kuat, semuanya tunduk kepadaku. Bagaimana dengan kalian semua yang kecil, yang lemah, yang tak berdaya? Jadi pesan moralnya apa? Musibah ini menjadikan kita semakin taat, semakin patuh, semakin tunduk pada Allah. Itu pesannya. Mana sih yang lebih besar? Bumi yang kita duduki sekarang atau matahari? Ya jauh kemana-mana. Yang pernah belajar biologi pasti tahu. Kalau pakai pendekatan dengan bahasa skala, kalau matahari sebesar bola basket, maka bumi yang kita injak itu cuma segede kacang hijau. Kalau bumi yang kelihatan gede dibanding matahari cuma segede kacang hijau, terus kita dibanding matahari seberapanya? Kata Allah, tuh matahari, bulan, bintang yang lebih gede tunduk sama aku. Kalian kecil-kecil malam nggak mau tunduk sama aku. Itu mananya. Ya. Kita warga Depok Jaya kumpul jadi satu, bisa nggak goyang gunung? Nggak bisa, apalagi mendaun gunung. Allah mah watakunul jibal ka'inil manfus. Jangankan cuma mengeluarkan material, gunung aja bisa saya angkat, kata Allah. Artinya apa? Aku yang digdaya, kalian lemah. Tunduklah hai yang lemah kepada aku yang maha digdaya. Itu pesannya teman. Makanya mensikapi ujian yang tidak menyenangkan itu harus makin kita mendekatkan diri kepada Allah. Jelas sama? Negara tuh membentuk pasukan hebat lah, Basarnas, ya, Badan SAR Nasional, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Siapa sih orangnya? Orang-orang hebat, masya Allah. Dari kepolisian ada, darat ada, udara ada, laut udara. Itu orang-orang pilihan tuh.
terlatih, terdidik, dikasih alat, dikasih gaji dari rakyat lewat APBN. Tujuannya apa? Ketika terjadi musibah, agar mereka yang terlatih, yang terdidik, yang hebat ini sigap melakukan penyelamatan. Maksudnya itu. Makanya dipilih dari orang-orang angkatan yang hebat, dari ini yang hebat, dari ini yang hebat, kumpulin di BNPB, kumpulin di SA, supaya ketika terjadi berbagai bencana musibah, mereka akan bergerak cepat melakukan penyelamatan. Saat tanggul jebol, air bah, rumah hanyut, manusia hanyut, mobil hanyut. Ketika terjadi tsunami, semua tersapu. Apa yang dilakukan oleh orang-orang hebat tadi? Saat terjadi musibah, pasti bengong dulu kayak kita, nonton dulu lah. Benar kan? Bengong menonton. Terus kapan mereka bergerak melakukan evakuasi penyelamatan? Ya ketika tsunami-nya udah reda, ketika banjir bandangnya susut, baru mereka turun melakukan penyelamatan. Lah, apa bedanya dengan relawan-relawan yang tidak dilatih? Ya sama kita. Kan pertanyaannya, manusia hebatnya mana? Orang hebatnya mana? Gak ada. Coba aja tanggul jebol, bah, rumah hanyut, mobil hanyut, orang hanyut, Basarnas langsung kejar, mati barang pasti. Pasti. Tsunami menerjang, semua hanyut. Ya, BNPB personil langsung ngejar yang hanyut, mati barang pasti. Nah, makanya apa? Itu masyhad tauhid. Allah sedang mempertontonkan, sedang mendemonstrasikan kedikdayaannya, dan Allah sedang berkata kepada kita, kalian kecil, seharusnya kalian semua taat tunduk kepada Aku yang Maha Dikdaya. Jangan tunduk kepada siapapun selain Aku. Itu pesannya. Namanya apa? Oh, tawakal itu Pak Ustaz, dia bukan tawakal gimana? Tawakal itu kita makin taat, imannya makin kokoh, amal solehnya makin produktif, dan kita makin patuh kepada Allah secara total. Kecil banget ya. Bumi sama matahari sebesar kacang hijau, Masya Allah. Nah kalau kita dibanding matahari, sudah apa? Kecil banget kita. Ya, ini pendalaman akidah kayak begitu, kajian tasyiatun nafas kayak begitu. Jadi kita makin mengenal siapa diri kita, Masya Allah. Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Ya, di hadapan kebesaran Allah. Dan yang ketiga, sikap yang terbaik menghadapi ujian yang tidak menyenangkan, sabarlah. Susah sabar Pak Ustaz, sama kayak ridho, susah sabar. Makanya kalau ada orang bikin kurikulum vitae, nama, tempat tanggal lahir, sekian bersaudara, alamat, nomor telepon, aktivitas, status, ya, nomor email, telepon, bla bla bla. Nanti ada sifat-sifat pribadi, misalnya sebut, saya orangnya humoris. Ya kalau sudah nulis sifat pribadi, bisa dipercaya, bisa enggak. Tapi saran saya jangan percaya dulu. Apalagi kalau menyebut pesan sifat pribadi, saya humoris, saya orangnya penyabar. Nah kata penyabar, saya lebih mengatakan jangan percaya kalau ada orang mengatakan saya penyabar. Karena apa? Karena sabar setiap kita tidak akan tampak kecuali pada saat menghadapi kesulitan. La yura sabru abdin illa idza tuliya. Tidak akan kelihatan kesabaran seseorang kecuali pada saat dia sedang menghadapi ujian, baru kelihatan. Kalau lagi senang sabar ya semuanya bisa. Coba ntar kalau lagi susah, lagi sakit, nah di situ kelihatan. Bener kan? Ya. Dikata-katain orang, dihina orang, dicemooh orang, gimana coba? Pesek mau kemana? Item mau kemana?
Coba, kalau kita dikata-katain, pesek, hitam, jelek gitu, enaknya jawaban kita apa enaknya? Secara umum, kurang ajar lo yang jelek, itu enaknya begitu. Bener kan? Bego, mau kemana lo yang bego? Enaknya begitu. Dibalik-balikin, bener kan? Orang lain nyakitin kita, enaknya kita ingin nyakitin dia balik. Bumi hangus bahasanya. Lo mau ngamusin gue juga bisa membuat lo hangus. Hangus dah. Tiji tibe, mati siji mati kabe. Lo hancur, gua juga apa? Gua hancur, lo juga harus hancur. Tuh. Ya, mari kita simak surah 41 ayat 34 ayat 35. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama baik sama buruk, enggak sama. Semua orang mengatakan, nih manusiawinya kita, nalar ya sesuai dengan nalar kita. Baik sama buruk kata Allah enggak sama. Terus idfa billati hiya ahsan, tolak, cegah keburukan, counter keburukan dengan kebaikan. Orang pelit sama kita, jangan dipelitin lagi. Terus gimana? Kasih dia. Itu namanya mengcounter pelit dengan dermawan. Jelek mau kemana? Mau pergi ke masjid sholat berjamaah, orang cakep mau kemana? Itu yang harus kita lakukan. Orang mutusin silaturahim, sambung silaturahim. Orang berkata-kata gak sopan, gak baik, bales dengan kata-kata yang santun. Susah Pak Ustadz, makanya pahala sabar gede, karena sabar itu susah. Faidal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Pak Edi sama saya sebelumnya kayak musuh, dia kalau melihat saya bencinya bukan main. Ngomongnya kotor, kasar. Tapi saya selalu membalas ucapan Pak Edi yang gak baik, yang menyakitkan, selalu dengan kata-kata yang baik, dengan counter yang baik. Ka'annahu waliyun hamim. Tinggal nunggu waktu, insya Allah Pak Edi satu saat nanti akan menjadi sahabat yang penuh cinta. Waliyun hamim. Gue heran sama lo Anwar, gue kasarin lo halus banget sama gue pelitin lo dermawan banget, akhirnya meluk saya. Jadi bisa jadi sahabat karib. Si Yahudi saking bencinya sama Nabi, setiap kali pergi ke masjid ada aja benda yang dilempar kepada Nabi. Ya batu, ya tai onta kering, kencing onta diplastikin. Tapi Rasulullah tidak pernah membalas perilaku Yahudi yang kasar. Jangankan dengan perbuatan, dengan kata-kata pun tidak. Justru ketika mendengar si Yahudi yang begitu luar biasa bencinya kepada Nabi, sakit, maka Rasulullah menjadi orang pertama yang datang menjenguk sambil membawa hadiah. Lolo dia. Gue heran sama Allah Muhammad. Teman-teman gue, kerabat-kerabat gue, sampai hari ini gue udah WA, gue udah posting di Facebook, di Instagram, gue sakit, gak ada yang datang, gak ada yang jenguk, gak ada yang menguatkan saya. Justru lo orang yang paling gue benci, menjadi orang yang pertama kali datang menyenguk gue, plus bawa hadiah. Gue jadi malu sama lo Muhammad. Dan bukan sekedar malu, mengulurkan tangan mengucap 2 kalimat syahadat. Kenapa? Segala keburukan Yahudi dikonter, dibalas oleh Rasulullah dengan segala kebaikan. Jelas tidak? Orang jelek mau kemana? Senyum aja, jangan marah. Mau ke masjid, mau ke pasar, orang cakep mau kemana? Coba aja kalau nggak kikuk lama-lama.
Jadi jangan pelit dibalas pelit, jangan mutung dibalas mutung, jangan jahat dibalas jahat. Allah menyuruh kita idfa billati hiya ahsan, balas, tolak, counter dengan yang lebih baik, biar orang yang tadinya kayak musuh, benci banget maksudnya sama kita, nanti dia akan menjadi waliyun hamim, sahabat yang penuh cinta, teman yang penuh cinta. Siapa yang bisa melakukan kayak begitu? Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Tidak akan bisa melakukan yang kayak begitu kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu haddin adim. Dan tidak akan mendapatkan yang kayak begitu kecuali orang yang kelak akan mendapat pahala yang spektakuler. Kita beramal soleh diiming-iming 10 lipat aja semangat. Baca Al-Quran 10 kali lipat, tahajud sekali-kali lipat, pergi ke masjid sholat berjamaah 10 kali lipat, infak sedekah 700 kali lipat, sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Udah seneng banget. Surah 39 ayat 10 Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar yang kelak disempurnakan balasannya oleh Allah tanpa batas. Masya Allah, gak pakai angka lagi, saking banyaknya 10, 100, 700, 1000, 100.000 masih bisa pakai angka, masih bisa dihitung, ya kecil. Dan pahala sabar saja yang Allah menyebut dalam Al-Quran surah 39 ayat 10, pahalanya tanpa batas. Susah sabar, iya susah, makanya pahalanya gede. Ya, kalau sabar gampang ya paling pahalanya segede handphone, senilai handphone, atau bahkan kipas angin gitu. Pahala susah, sabar susah, iya. Makanya Allah menjanjikan pahala yang begitu besar. Paham ya Mas? Iya. Jelas ya? Jadi sekali lagi, apa sikap yang paling baik menghadapi ujian yang tidak menyenangkan? Ridho, pasrah, sabar. Ketiga-tiganya ini akan membuat mental kita kuat menghadapi ujian berat. Orang yang mentalnya kuat dijamin fisiknya kuat, dan orang yang mentalnya ambruk fisiknya pasti ambruk. Percaya. Ambruk fisik itu berawal dari ambruknya mental. Saya pernah jadi dari relawan sebulan tahun 2004 di Aceh. Berangkat hari keempat, Silimun, di tempat pengungsian yang menurut data ada sekitar 4.000 jiwa. Tiap hari sholat jenazah jemaah. Sebulan saya di sana, tiap hari sholatin jenazah. Rumah sakit gak kewalahan. Dokter-dokter yang kewalahan. Lumpur, air butek, campur lumpur masuk paru-paru. Dia nggak bisa di puskesmas. Tiap hari nyolatin jenazah di pengungsian, menes banget. Dan kita bikin, selain masang tenda, bekerja sama dengan tentara, ya, tenda-tenda tentara besar-besar. Kita juga bikin tenda umum, jadi kayak buat ngumpul lah. Nah, istirahat apa di tenda masing-masing, tapi untuk sholat berjamaah, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemulihan mental, kita ngumpul di sini. Sekaligus buat Jumatan, ya, kapasitasnya 500 orang, kalau duduk muat, gede banget. Seminggu tuh, saya tuh masih belum bisa memahami, heran, bertanya-tanya, ini musibah sedasar ini, kok masih belum bisa menyadarkan warga, ya. Pikiran saya, karena apa? Itu tenda segede gitu, masjid yang kita buat dari terpal segede itu, yang sholat 5 waktu berjamaah, bisa dibilang 90% lebih itu relawan. Ini warganya pada kemana?
subuh relawan, duhur relawan. Ini orang-orang yang asli pada kemana? Heran. Belum membuat insaf pikiran saya, tapi ya akhirnya kita ngobrol dengan para relawan yang udah lebih dahulu di situ. Ya, sabar Pak Ustadz ya. Sekarang gini aja deh Pak Ustadz, kita sidak yuk. Kita datang ke tenda-tenda. Baru tuh di situ saya ngerti tuh. Begitu kita datang sidak ke tenda-tenda, saya menemukan begitu banyak bapak-bapak, ya, ibu-ibu yang duduk bersender ini. Matanya menerawang ke atas, tapi tatapannya kosong. Artinya apa? Dia masih belum bisa menerima kenyataan yang begitu berat. Bapak ibu punya anak 6, punya anak 7, terus ada yang meninggal 1, sedih nggak? Sedih lah. Ya, dia itu sampai nggak kenal siapa dirinya. Pada peristiwa tsunami 2004 punya anak 7, istrinya 1 lagi hamil tua, meninggal dalam hitungan detik yang hampir sama. Siapa yang gak shock coba? Anaknya 7, set, istrinya lagi hamil tua, set, hilang. Ya kalau sudah kena tsunami 3 hari gak ketemu, ya kemungkinan besarnya mati lah. Lama dia sampai dia lupa siapa diri. Baru saya di situ mengerti. Dan saya langsung peluk. Salam datang ke tenda tuh nggak ada respon. Waalaikumsalam enggak, monggo masuk enggak, ngusir enggak ada respon apapun. Begitu saya dikasih tahu bapak ini anaknya 6 Pak Ustadz, 7 sama yang di kandungan meninggal di waktu yang sama. Gak pakai ngomong lama-lama, gak pakai langsung saya peluk. Ngerti nggak ngerti, saya ngomong berbisik di kuping dia sambil menetes air mata. Sabar ya Pak, Bapak hebat, Bapak kuat. Hilang ridho, hilang sabar, gubrak, kolaps. Sekali lagi, kekuatan fisik kita bergantung kepada kekuatan jiwa dan mental kita. Dan untuk menguatkan jiwa, menguatkan mental, kita bisa menerima semua yang tidak menyenangkan dengan 3 hal tadi. Akhirnya, bagaimana mereka mau datang ke tenda untuk sholat, untuk Jumatan? Kita jemput Pak, kita datengin ke tenda-tenda. Makan aja sebagian harus ada yang disuapin. Masya Allah. Dia ditanya namanya siapa yang gak inget. Saking ngebelengnya itu punya anak 6, 7 meninggal di waktu yang sama. Nyesek lah Pak. Makanya saya nggak komen-komen lagi. Pada saat mereka mulai berbicara, saya lebih banyak mendengar. Dia kepengen mengungkapkan pelan-pelan, baru bisa ngomong sambil menetes air mata. Kemarin mungkin kering air matanya. Perlahan dia ngomong satu kalimat. Saya pegang tangannya erat, saya peluk. Alhamdulillah setelah 1 bulan, akhirnya tenda-tenda kita ramai. Sholat 5 waktu ramai. Inilah kebesaran Allah. Kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa di hadapan kebesaran keagungan Allah. Ya, mari kita jadikan Allah Tuhan satu-satunya yang kita sembah, kita taati, kita patuhi. Dan Allah masih bisa berbuat jauh yang lebih dahsyat dari ini. Nanti gunung bukan hanya menyemburkan material, gunung diangkat oleh Allah. Nanti tsunami bukan hanya Aceh, nanti tsunami bukan laut, semua akan disunamikan. Wasuyiratil jibalu, ya namanya waidal bihar sujirat, laut semuanya akan menjadi tsunami. Laut tsunami, gunung terbang, rata lagi, nggak ada bangunan, nggak ada pohon, nggak ada apa.
dan matahari diturunkan serendah 1 mil di atas kepala kita. Mau lari kemana? Mau nyari selamat kemana? Gak ada pohon, gak ada tempat-tempat apapun, semuanya udah menjadi hamparan yang rata. Lalu matahari hanya 1 mil di atas kepala kita, 1400 meter 1 mil. Sekarang jutaan mil masih panas. Kalau 1 mil kosong lah kita. Boro-boro ingat suami, ingat istri, ingat siapa-siapa, nggak ingat lah. Lalu apa yang mungkin akan diingat oleh manusia? Ya cuma bagaimana caranya mencari selamat. Material Semeru muntah, udah nggak ingat apa-apa. Suami, istri lari masing-masing mencari selamat sendiri-sendiri. Sekali lagi, Allah yang Maha Dikdaya, Allah yang Maha Besar masih bisa berbuat sesuatu yang jauh lebih dahsyat dari apa yang hari ini kita saksikan. Jelas sama? Jadi sekali lagi, keridoan kita harus terus menerus, tawakal kita terus menerus, dan sabar juga terus menerus. Agar apa? Agar mentalnya kuat, agar jiwanya kuat, dan supaya akan berdampak fisik kita menjadi kuat. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Jawa Timur, saudara-saudara kita yang ada di NTT dan Sulawesi, semuanya bisa menerima ini dengan mengambil ibrah. Ya tadi, ridho, tawakal, dan sabar hingga makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita renungkan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi insya Allah tahun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.